mungkin kita buka sesi tanya jawab. Termin pertama mungkin kita berikan 3 penanya. Ya, ini untuk semua ya. Kita arahkan, silakan nanti apa mau tanya di sini silakan. Sebut nama Pak siapa dulu nanti Pak ya. Terus Pak apa ya? Atau ya Bapak dulu. Kalau di TV ini katanya nggak ada menteri, nggak ada presiden, yang ada gitu ya. Silakan Pak. Sebut nama. Sebelumnya selamatlah kepada Pak Duo Anies ini yang bisa menghadirkan 4 kandidat untuk ketua Liga yang baru. Cuma sebelumnya Pak, ini saya mengkritisi dulu Pak. Nama Pak? Oh iya, nama saya Marsud. Oh termuda. Udah kalau sisa umur. Saya belum lahir Pak. Yang direncanakan pun belum. Rumah saya dipakai kantor. Jadi Cimalu. coba. Oh, nggak tahu itu nyumbang atau enggak? Enggak, saya bayar, cuma bayarnya enggak. Nanti Pak langsung Pak yang membayarin Pak. Nanti kita masukkan. Mau ini dipikirkan dengan matang, bagaimana? Dan yang kedua, ini mulai himbau lah itu. Dosen-dosen ini kan alumni semua, himbau ikut. Yang ketiga, saya sudah ini dengan agama. Agama itu solid sekali organisasinya. Bisa nggak kita seperti agama? Wah ini jawaban tadi tidak mesti bisa. Bagaimana kita membuat secara solid? Berikutnya saya memikirkan begini. Saya warga Bandung dan saudara ya. Waduh ini amburadul gitu lagi. Mungkin Pak Diki ya, hubungan. Ini bekas rel kereta api dalam kota ini banyak yang ditempati orang. Bisa nggak itu dijadikan satu rel lagi, katakan BPT, sehingga Greater Bandung dapat tercipta, tidak usah terkonsentrasi di sini, sehingga nantinya kita di kota Bandung lebih dapat kita sudah Pak dan sekarang Kepala Dinas Perhubungan, mohon ini juga bisa menjadikan program yang dinilai seandainya terpilih. Berikutnya saya tertarik juga sama tadi mengatakan bahwa kita agraris ya. Nah, mari kita berpikir air kita ini makin langka dan dunia ini sekarang sudah berpikir air bagaimana air. Bahkan kalau kita lihat Aqua itu sudah lebih mahal dari apa ya? Ini juga hal-hal yang perlu kita lihat sekitar. Bagaimana kontribusi kita kepada sekitar, yaitu Bandung, Jawa Barat. Ini yang dulu, tapi yang penting dari how to generate money untuk kita bisa. Saya percaya sebetulnya kalau tanya. Tempat saya bisa dipakai. Saya belum pernah menawarkan tempat saya kasih kenceng aja lah. Kalau mau minum kopi, bayar sekian, tinggal bikin kopi sendiri. Bisa, kenapa enggak? Ini bisa kita sehingga kita lebih banyak bertemu. Yang penting adalah memang banyak pertemuan sehingga menimbulkan ide-ide yang lebih positif. Saya kira itu saja yang sementara, nanti kalau ada lagi ya. Oke, terima kasih Pak. Bagaimana integrasi untuk mengayomi alumni yang muda seperti kami ini. Jadi saya pengen tahu apa sih bentuk konkret dari visi dari program Bapak. Karena benar kata Pak Joko juga, kata Bapak yang sudah berkomentar tadi, karena yang dibutuhkan adalah interaksi gitu kan. Dan partisipasi yang kami juga muda, boleh sekali partisipasi dengan berkontribusi di Jabar ini seperti itu. Jadi saya pengen menanyakan apa bentuk dari itunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lempar ke
nomor urutan tadi tempat. Jangan diganggu oleh urusan-urusan alumni yang mungkin merepotkan lagi. Biarlah kita yang punya waktu luang, waktu banyak untuk terus memikirkan itu. Mengumpulkan para alumni, ayo bantu Pak Diki, gitu kan. Itu salah satu contoh realnya. Kemudian masalah kumpul untuk diskusi itulah yang selalu kita laksanakan saat ini. Selama kepengurusan kita sudah punya program tiap Rabu bertemu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Mas Julanda ya. Untuk alumni muda itu sangat terbuka. Di Cimaru kita sering adakan pertemuan-pertemuan itu. Malahan jangankan alumni muda, kita sudah memberikan pembinaan itu sejak mahasiswa. 2 minggu lalu di tempatnya Mas Joko juga kita mengundang mahasiswa dari KM. Ada sekitar 30 orang yang hadir dan kita berikan wawasan. Pada saat itu karena kami di bidang kewirausahaan, tentunya yang baru bisa kami berikan adalah wawasan kewirausahaan. Tapi kalau saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua ITB, semua wawasan sesuai minat dan kompetensi dari alumni dan mahasiswa akan kita berikan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Oke, terjawab. Yang mengayomi boleh banyak Pak. Siapa nih tadi? Pak Zul. Terjawab ya. Legitimasi atau tidak legitimasi saya serahkan kepada dia saja. Tapi kalau saya bisa cerita apa yang kami lakukan sampai duduk di mimbar ini, itu suatu effort yang tidak sedikit juga. Ya, karena kami juga baru tahu bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan alhamdulillah saya dibantu oleh rekan-rekan yang tidak secara sendiri. Jadi saya pikir saya berkeinginan apa yang sudah dicapai oleh ini itu adalah bagian dari perjuangan kita semua. Dan kalaulah ini akan menjadi satu yang momentum kita untuk menjadi ketua IMDB, mari kita dukung semua. Ya. Siapapun yang melakukan jelas ini adalah masalah. Jadi oleh karena itu saya simpati soal itu. Jadi kita serahkan saja pada panitia seperti itu. Nah yang kedua, terima kasih Pak atas masukannya kepada kita dan saya juga melihat bahwa tadi Pak Ucu sedikit menyinggung gitu ya, biarlah Pak Diki kerja konsentrasi di tugasnya. Terima kasih Pak Ucu, saya memang kalau Pak Ucu nanti mau bantu terima kasih. Tapi luang atau tidak luang itu kan persoalan pilihan, relatif kan buat semua orang, pilihan. Saya pikir juga Pak Adi sama juga, di tengah kesibukannya sama dengan saya juga. Jadi luang atau tidak luang itu kan adalah persoalan pilihan. Sejauh mana kita punya hati, punya keinginan motivasi untuk memberikan sesuatu pada organisasi. Nah, saya melihat apa yang kita lakukan ini akan lebih bisa efektif kalau kita bisa lakukan secara bersama-sama dan wadah ini bisa kita jadikan sebagai tempat bagi semua. Nah, selama ini ITB ini kan benar-benar percaya diri Pak dari bisa dengan kesendiriannya. Ini yang menjadi tantangan kita, bisa dengan kesendiriannya. Tidak usah di dalam wadah ITB yang besar. Di kantor saya juga dari Bapeda dulu, Bapeda juga termasuk alumni yang banyak sekali bekerja di ITB banyak bekerja. Itu seakan-akan bisa kerja dengan sendirian. Nah ini menjadi tantangan buat kita semua. Nah kenapa tidak kita bisa bersinergi, bermitra untuk sesuatu yang lebih baik bagi alumninya maupun buat organisasi. Nah jadi oleh karena itu termasuk yang disebutkan tadi pada soal transportasi, soal tata ruang dan sebagainya itu adalah bagian perjuangan yang terus saya lakukan. Dan diantaranya adalah mungkin nanti pada saatnya akan saya memaparkan sesuatu apa saja yang sudah kita lakukan. Tetapi semua tidak semudah membalikan tangan. Termasuk bagaimana kita mengaktifkan kembali kereta-kereta api kita, ya, atau mengimprove sarana prasarana kereta api karena itulah yang menjadi andalan kita di masa depan dalam persoalan transportasi. Mungkin nanti saya akan sampaikan itu juga. Nah yang ketiga yang Julanda ya, dari ini adik kelas juga saya pikir dari parologi, tapi bagus Bapak tidak melihat berpihak pada saya melihat dulu yang tadi. Karena pertanyaan itulah maka saya menawarkan visi saya works itu bekerja. IAITB-nya harus bekerja dan berfungsi. Salah satunya adalah memenuhi apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh alumni muda. Bukan saja untuk alumni muda kalau saya pikir. Ada 3 domain yang saya katakan, alma mater, masyarakat dan alumni. Tetapi juga pada alma mater ITB, yaitu pada mereka-mereka yang nantinya akan menjadi calon alumni. Itu yang harus kita pikirkan. Karena saya pikir
ITB ini harusnya bersyukur sebagai satu kampus yang faktor inputnya sudah luar biasa. Kita ini inputnya luar biasa. Ya anak-anak pintar yang sudah masuk di ITB sini. Tapi adakah kita melihat ada output yang kita orientasikan dari proses yang dilakukan di ITB ini? Yang saya pikir ini peran Ikatan Alumni untuk